Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kuliah bisnis terpadu ini pada pertemuan yang ketiga. Oke, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasil tes prototipe-nya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang Marshmallow Challenge atau tantangan marshmallow yang sangat penting untuk proses membuat sebuah prototipe. Sudah pernah dengar belum Marshmallow Challenge? Belum, Pak, kalau dari saya. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau kemarin ada yang ikut acara LKMM, ini sudah saya sampaikan. Baik, di kelas ini akan saya mulai di sini. Marshmallow Challenge itu adalah sebuah permainan yang sangat menarik dan banyak dilakukan oleh orang-orang di Eropa dan di barat sana, Amerika terutama. Tantangannya berupa bagaimana sebuah tim itu bisa mendirikan marshmallow setinggi-tingginya. Jadi setiap peserta diberikan 20 stik spaghetti yang masih keras ya, yang masih mentah, ini sebelah kiri itu. Kemudian 1 selotip, kemudian 1 benang, 1 gelondong benang, dan 1 buah marshmallow. Tahu ya marshmallow ya? Oke, Pak, tahu, Pak. Ya. Kayak kapas. Ya, kayak kapas. Ini yang di kanan bawah ini ya, marshmallow. Jadi diminta kelompok itu untuk membuat konstruksi setinggi-tingginya dari 20 stik spaghetti, atau mau dipakai semua juga boleh, mau tidak semua juga boleh, dalam waktu 18 sampai 20 menit saja. Jadi kira-kira seperti ini. Diminta untuk membuat konstruksi. Di atasnya ada marshmallow-nya. Ini sebelah kanan ini ada sebuah kompetisi tentang Marshmallow Challenge. Jadi intinya adalah nanti diukur tingginya marshmallow sampai permukaan meja. Jadi sampai ada orang yang membalik itu mejanya diputar gitu dengan harapan ini loh, saya lebih tinggi. Padahal ngukurnya itu dari table-nya, dari top of the table, dari atas mejanya. Permainan ini pernah dilakukan sampai 600 orang. Jadi pernah diujikan ke banyak negara, di banyak negara bagian, dan di mana-mana. Suatu saat dilakukan pengujian, permainan ini dilakukan oleh kelompok, ada kelompok kelas bisnis, ada kelompok petinggi perusahaan atau CEO, ada kelompok pegawai negeri, dosen, kelompok mahasiswa, mahasiswa kewirausahaan, ada kelompok pelajar, mulai dari SMA, SMP, bahkan sampai ada yang levelnya anak TK, dimainkan bersama-sama. Kemudian dilakukan analisa atas permainan tersebut. Kira-kira, ini kira-kira ya, nanti silakan saya minta teman-teman menjawab. Kira-kira siapa yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi dari kelompok yang saya sebutkan di atas? Jadi ada kelompok kelas bisnis, ada kelompok petinggi perusahaan, ada kelompok pegawai negeri, ada kelompok dosen, pelajar, SMP, SMA, sampai anak-anak TK, ada juga kelompok engineer. Pertanyaannya,
Kira-kira siapa yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi? Ayo, silakan. Siapa kira-kira yang mau menjawab? Putra, kira-kira Iya, siapa Pak. yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi dari kelompok yang itu? Iya, Pak. Kalau menurut pendapat saya, dari yang saya pandang, itu kemungkinan yang paling tidak bisa adalah mungkin dari segi yang PNS, Pak. Kenapa? Karena untuk membangun, kalau untuk pandangan saya itu membuat menara marshmallow setinggi-tingginya itu perlu yang namanya kreativitas dan juga ide. Jadi kalau mungkin karena kalau misalnya di PNS lebih fokus ke teori-teori mengerjakan sehingga kurang kreativitas. Sedangkan mungkin kalau yang lebih bagus mungkin anak TK mungkin, Pak. Karena kan dilatih kreativitas. Itu, Pak. Kalau dari saya. Oke. Terima Putra. kasih. Terima kasih, Putra. Sekarang Clarista. Clarista, saya ingin dengar suaranya. Kalau menurut Clarista, siapa nih yang paling tidak bisa membawa bangunan tinggi? Dari marshmallow dan stick spaghetti. Clarista, bisa open mic? Ya, Pak. Silakan Clarista, kira-kira siapa Clarista yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi kira-kira? Pada Marshmallow Challenge. Kelompok mana dari yang ada di sini nih? Silakan Clarista, kira-kira kelompok mana? Clarista, bisa dengar suara saya? Yang anak-anak TK itu, Pak. Ya. Yang mana kira-kira? Anak-anak TK. Kira-kira siapa yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi menurutmu? Kira-kira. Dan sebutkan Anak-anak alasannya. TK. Anak TK, kenapa? Menurutmu anak TK tidak bisa membuat bangunan paling tinggi? Karena kalau alasan saya belum mempunyai ilmu yang lebih. Oke. Menurut Clarista, anak TK, Pak, yang paling tidak bisa karena ilmunya tidak cukup. Oke, terima kasih Clarista. Saya ke Iya, Pak. Safira. Safira, saya ingin dengar suaranya Safira. Safira bisa open mic? Nggih, Pak. Menurut Safira siapa nih? Kelompok mana nih yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi? Mungkin kelompok TK juga, Pak. Karena Kenapa? kan meskipun dia kreatif juga kan harus gimana ya? Kadang kan juga kurang teliti gitu, Pak. Oke. Kusruh bahasanya. Kalau menurut saya ya, Pak. Oke, Safira, terima kasih. Iya, Satu Pak. lagi, saya ingin dengar suaranya Yogi. Yogi, bisa open mic? Oke, Pak. Oke, Yogi, silakan Yogi. Menurut Yogi siapa nih yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi dari kelompok itu? Kalau dari saya anak-anak TK, Pak. Seperti beberapa teman yang lain sama, Pak. Kenapa Yogi menurutmu? Kok anak TK lagi yang jadi? Kalau menurut saya itu anak-anak TK mungkin kan masih belum ada skill ya, Pak, karena masih kecil juga. Terus kalau teamwork-nya secara teamwork juga masih belum bisa juga sih, Pak. Itu kalau menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Yogi. Sekarang kita lihat ya, ini hasil aktual yang sebenarnya berdasarkan beberapa kali pelaksanaan Marshmallow Challenge. Ternyata kelompok yang paling tidak bisa membuat bangunan tinggi adalah mahasiswa bisnis. Cukup mengagetkan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dan yang paling konsisten bisa membuat bangunan tinggi adalah anak TK. Anak TK. Loh, kok bisa, Pak?
Ini membalikkan perkiraan banyak orang. Bahkan teman-teman di KWU juga kaget ini, Pak. Karena ini, ternyata teman-teman sekolah bisnis ketika diberi waktu 18 menit, yang mereka lakukan itu ini. Mulai dari 0 sampai 18 menit, itu yang pertama mereka lakukan adalah orientasi. Mereka tanya satu persatu, kamu sudah tahu belum tugasmu apa, tujuannya ini apa, arahnya kemana. Jadi itu mereka diskusikan satu persatu. Orientasi selesai, kemudian mereka mulai berdiskusi tentang rencana. Berdebat mereka, waktu mereka gunakan untuk berdebat, untuk membuat rencana. Setelah rencana jadi, mereka membangun. Mereka baru membangun, kemudian di menit-menit terakhir, ketika konstruksi sudah jadi, mereka baru tancapkan marshmallow-nya di atasnya, jelek. Dan seketika itu, kebanyakan marshmallow-nya langsung roboh. Ketika marshmallow roboh, waktu mereka tinggal sedikit, mereka tidak bisa melakukan yang terbaik, hanya menyesuaikan saja, sehingga yang seadanya akhirnya mereka kumpulkan, karena waktunya sudah nggak nututi. Jadi rata-rata bangunan mereka tidak bisa tinggi karena itu. Berbeda dengan anak-anak TK, yang kalau grafiknya business student, mahasiswa bisnis, itu seperti ini tadi, marshmallow baru ditancap di detik-detik terakhir. Tapi kalau anak TK beda, mereka sering menancap, bahkan selalu menancap marshmallow itu. Jadi beban itu sejak awal sudah mereka tancapkan ke stick spaghetti. Mereka coba satu stick berdirikan tidak bisa, mereka tancap satu lagi, dua tidak bisa, tiga baru bisa berdiri. Kemudian dari tiga ini mereka berpikir bagaimana supaya lebih tinggi. Akhirnya mereka kasih selotip spaghetti keliling dari tiga itu. Kemudian baru dibuatkan tiga lagi di bawahnya. Jadi proses seperti itu mereka coba, mereka biarkan berdiri, runtuh, kemudian mereka perbaiki. Bisa berdiri lagi, mereka tambah lagi. Bisa berdiri lagi, mereka coba, mereka tambah lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah membuat prototipe langsung dan mencoba langsung prototipe itu dengan marshmallow-nya. Ketika dia itu jatuh, langsung dia perbaiki. Jadi prototipe mereka buat dan mereka refine atau mereka perbaiki terus-menerus. Sehingga dalam jangka waktu 18 menit, mereka disibukkan dengan memperbaiki prototipe dan semakin meninggikan konstruksi marshmallow. Jadi waktu 18 menit sangat cukup untuk meninggikan bangunan ini. Jadi itu adalah rahasianya anak TK dibandingkan dengan business student atau mahasiswa bisnis. Oke, saya ingin tahu kira-kira kalian belajar apa ini dari kasus ini. Saya ingin dengar suaranya Elif. Elif, bisa open mic? Iya, Pak. Oke, Elif, kamu belajar apa dari case ini? Kalau dari yang tadi Bapak paparkan, mungkin kita sebagai mahasiswa bisnis itu terkadang itu terlalu banyak apa ya yang difikirkan mungkin, jadi tidak bisa langsung konsisten dengan satu hal atau melakukan sesuatu yang padahal itu sudah ada di depan kita gitu. Tapi seringnya kita itu masih kayak membayangkan, terlalu membayangkan sesuatu yang sampai lupa kalau di depan kita itu ada sebuah challenge yang bisa kita selesaikan tanpa dengan melihat yang ada gitu, Pak. Jadi tidak debat dulu atau tidak memikirkan yang aneh-aneh dulu, akhirnya realisasinya tidak terlaksana ataupun tidak baik gitu. Oke, terima kasih Elif. Kesimpulannya kata Elif, kakek mikir kita lupa, nggak eksekusi. Iya, nggak iya. kayak PK ya, dia eksekusi langsung perbaiki. Oke, saya ingin dengar suaranya Lintang Trias. Bisa open mic Lintang Trias.
Iya, Pak. Lintang, ayo Lintang, kamu belajar apa dari kasus ini? Lintang. Silakan. Kamu belajar apa dari kasus anak Marshmallow Challenge ini yang dilakukan mahasiswa bisnis, mahasiswa kewirausahaan dengan anak-anak TK ketika mereka membuat sebuah prototipe, ketika mereka diberikan tugas menyelesaikan sebuah permasalahan. Ayo, kamu belajar apa, Lintang? Lintang, silakan. Lintang masih ada? Yuk, silakan. Feel free aja disampaikan. Kenapa kira-kira? Sambil menunggu Lintang ya, saya ke Ilham. Ilham, bisa open mic, Ilham? Ilham, bisa open mic? Oke, Ilham juga tidak ada. Saya ke Indri. Indri, bisa open mic, Indri? Iya, Pak. Oke, Indri. Kamu belajar apa, Indri? Dari case ini, Indri. Marshmallow Challenge. Mungkin betul apa yang dikatakan Mbak Siha, mahasiswa bisnis terlalu banyak berdebat dengan temannya sehingga untuk actionnya kurang. Oke, terus? Sedangkan anak TK Langsung, kan anak TK itu biasanya aktif ya Pak ya. Jadinya ya langsung aja gitu, action, nggak perlu kebanyakan mikir gitu. Terus sedikit lagi hubungannya sama refine ini. Gimana Pak? Hubungannya sama refine ini loh, refine. Prototype dan refine ini apa ini? Kira-kira. Ini kesimpulan yang penting. Tidak hanya dilakukan, tapi juga diapain. Prototype tidak hanya dilakukan, dibuat, tapi juga diapakan. Ada proses looping, iterasi di sini. Pengulangan, apa ini? Nih, di sini, pengulangan. Apa itu? Yaitu ketika sudah menjadi prototype, itu harus diuji. Hasil ujinya digunakan untuk memperbaiki prototipenya. Ya, jadi ada proses penyempurnaan hasil solusi. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Jadi kalau teman-teman KWU atau teman-teman bisnis itu merencanakan sematang-matangnya, kemudian diuji di pasar, kalau menang dia akan merasa sukses, kalau kalah dia akan fail, merasa gagal. Tapi hanya sekali tembak saja. Tapi kalau anak TK nggak kayak gitu. Mereka bikin, mereka uji, mereka dapat masukan, mereka sempurnakan, mereka uji lagi, mereka dapat masukan, mereka sempurnakan, mereka uji lagi, sampai waktunya habis. Mereka berhasil membuat setinggi-tingginya, makin lama makin tinggi. Mungkin kalau dikasih waktu lagi sampai 50 menit, bangunan mereka akan semakin tinggi. Tapi kalau teman-teman yang bisnis student belum tentu. Diperpanjang pun bisa jadi mereka hanya memperpanjang debatnya. Tidak mengeksekusi, tidak mendapatkan ide dari hasil percobaannya, dan tidak memperbaiki lagi. Oke, sampai di sini ya. Saya lanjutkan. Ini ada hal yang penting lagi.
Setelah dilakukan data dari banyak orang dan dilakukan di banyak negara, Marshmallow Challenge ini, ternyata rata-rata tiap kelompok itu bisa membangun di 20 inci. 20 inci ini sekitar 70-an senti lah. Dan mahasiswa KWU tadi itu, mahasiswa bisnis, hanya di level 10 in saja rata-rata. Jadi tidak hanya satu kelompok, tapi di banyak kelompok di banyak negara. Rata-rata business school student hanya 10 inci. Lawyer lebih tinggi 15. Anak TK rata-rata di 25 inch. Ini hampir 1 meter. Yang menarik, itu ada arsitek yang paling tinggi. Arsitek atau seorang insinyur, ahli teknik, yang rata-rata selalu berada di atas 30 tingginya. Kemudian, pimpinan perusahaan saja, pimpinan dan pemilik perusahaan saja, kelompoknya itu di bawah anak TK rata-ratanya. Hanya sedikit di atas rata-rata kebanyakan, tapi masih di bawah anak TK. Lebih menarik lagi, pemilik bisnis ditambah pelaksana, eksekutor, kalau digabungkan, maka dia lebih tinggi dari anak TK. Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapat dari hasil marshmallow ini? Saya ke Risma. Risma bisa open mic. Iya, Pak. Oke, Risma. Kira-kira kenapa ya kok arsitek ini rata-ratanya bisa lebih tinggi? CEO tidak bisa lebih tinggi, tetapi CEO plus pelaksana itu lebih tinggi. Kira-kira kenapa? Mungkin kalau arsiteknya itu kan sudah punya ilmunya ya, Pak ya, jadi bisa lebih tinggi gitu. Kan ahli teknik juga. Betul. Seperti Terus? itu. Kalau CEO-nya itu kan cuma pemegang usaha saja, jadi dan kalau CEO dan pelaksananya bisa jadi lebih tinggi karena bekerja sama dengan pelaksananya gitu. Oke, bagus. Terima kasih. Baik, Terima Pak. kasih Risma. Saya ingin dengar satu lagi, Anissa. Anissa bisa open mic, Anissa. Iya, Pak. Oke, Anissa. Menurut pendapatmu bagaimana, Anissa? Antara arsitek sama CEO yang kayak Mbak Risma tadi, Kak, Pak. Yes. Kalau arsitek itu kan kayak udah biasa gitu loh, Pak. Dia kan pasti paham sebelum melakukan aktivitasnya itu kan pasti dia sudah mengukur dan menggambarkan apa yang akan dibangun. Terus? Nah, sedangkan CEO-nya itu biasanya cuma menyuruh gitu loh. Dan dia hanya cuma memerintah sih, Pak, menurut saya. Yes. Sepertinya ya. Oke, terus kalau misalnya CEO dan pelaksana itu kan, jadi CEO menyuruh, dan terus pelaksananya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh CEO tersebut, Pak. Yes. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Dua orang tadi bagus analisanya. Saya hanya menambahi saja, kalau arsitek engineer artinya kita harus melibatkan orang-orang yang memang expert di bidangnya, ya. Serahkan urusan itu kepada ahlinya. Satu. Yang kedua, benar tadi kalau CEO tok, intinya mereka hanya bisa memerintah, tapi tidak bisa mengeksekusi. Ya, jadi ketemunya nanti debat semuanya. Tapi kalau CEO dan pelaksana, jadi ada orang yang memimpin, ada orang yang merencanakan, ada orang yang melaksanakan. Jadi kalau timnya sudah modelnya seperti itu, maka akan lebih bagus dari polanya seorang anak TK. Kalau di bisnis anak-anak KWU yang masih belajaran,
Mereka tahu planning, leadership, tahu itu, tapi mereka berjalannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengorganize, tidak ada yang mengorganisir. Ya, jadi semrawut. Ketika merencanakan, semuanya merencanakan. Ketika eksekusi, semua eksekusi. Tidak ada yang bagiannya sendiri-sendiri. Oke, itu pelajaran tentang marshmallow. Jadi yang paling penting adalah buat prototipe untuk penyelesaian sebuah masalah, kemudian diteskan, kemudian perbaiki prototipenya itu, lakukan itu terus-menerus. Seperti yang saya minta kalian untuk melakukan tes prototipe. Kenapa kok kemarin saya minta lakukan 2 kali? Itu prosesnya seperti yang dilakukan anak TK tadi itu. Jadi dites, dapat masukan, perbaiki lagi prototipe, tes lagi. Marshmallow di sini bisa dirubah menjadi ketika kalian mau bikin mobil, ketika kalian mau membuat apapun di sini, sesuatu hal yang baru, yang belum ada solusinya, itu bisa melakukan pola seperti marshmallow ini. Oke, cukup ya. Ini pelajaran yang cukup bagus. Sekarang kita masuk ke hasil pengujian prototipe. Kalau kemarin sudah kelompok 1, sekarang saya beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau share screen? Mohon maaf Pak sebelumnya. Kemarin yang presentasi kelompok 2 Pak. Yang kelompok 1. Oh ya, kelompok 1 kalau gitu. Kelompok 1. Siapa yang mau share screen? Apa saya bantu share screen? Oke. Siapa yang mau presentasi? Inikah? Betul? Teman-teman? Kelompok. Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Mulai dari mana dulu nih? Yuk, teman-teman. Siapa yang mau presentasi? Mohon maaf Pak, tapi ini masih kurang lengkap. Oke, nggak apa-apa. Saya ingin tahu dulu sampai di mana progresnya. Silakan, siapa yang mau presentasi? Saya mulai dulu Pak. Waalaikumsalam. Go, silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang. Ada Ramadan Ubaidillah Ilham, Anggita Nurmahaulika, Lintang Trias, Risma Ramahwati, Korista Mayang, Yuda Yudhistira, Ahmad Kois, sama Elif Nasihatul. Temanya bumbu khas Indonesia. Customer yang kita pilih, PMI Taiwan dan masyarakat lokal. Konteksnya, yang pertama, memenuhi kebutuhan PMI untuk dapat menikmati masakan dengan bumbu khas Indonesia. Yang kedua, membantu masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu, untuk memudahkan memasak tanpa harus repot mendapatkan rempah yang mungkin sulit dicari. Oke. Problem yang layak diselesaikan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan PMI Taiwan yang kangen dengan masakan asli Indonesia. Yang kedua, memudahkan masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu yang belum pandai memasak. Peluangnya, bagaimana kita bisa menjamin produk tersebut mempunyai rasa yang sama dengan masakan asli Indonesia. Oke, Gus. Terus, solusinya? Solusinya, produk ini bernama Riendo, bumbu khas Indonesia. Solusi bumbu khas Indonesia Rindu ini dapat dijual melalui media online dengan menjamin keautentikan rasa Indonesia. Rindu, apa ada yang melatar belakangi Rindu? Kenapa kok nama ini diambil? Itu sebagian ide dari Mbak Risma, Pak. Juga. Risma, kenapa Risma? Kok rindu? Kamu lagi rindu apa gimana?
Rindu itu bukan, itu ada singkatannya, Pak. Oke, apa itu? Rempah Indonesia gitu. Oh, oke. Masuk. Oke, terus ini berarti baru ya? Apa yang kemarin? Baru ya? Bukannya PMI kan? Iya, rencananya kan kemarin pakai PMI. Terus tapi kan yang kemarin PMI itu masakan ya berupa masakan jadi gitu, Pak. Kita merasa kok agak sulit, jadi kita lebih buat yang lebih simpel aja ke bumbu ini. Oke. Kenapa kok ada 2 customer-nya? Kok masih melibatkan PMI? Ini nanti ngetesnya nggak kesulitan kalau 2? Iya, soalnya kemarin kan berhubungan dengan PMI juga ya, Pak. Terus kami juga menggabung ke customer-nya ke lokal juga. Gitu. Maksud saya kok... Tapi asli juga pengen masyarakat lokal aja sih, Pak. Nah, maksud saya itu, kenapa nggak masyarakat lokal saja? Karena nanti beda ini. Waktu ngetesnya macam-macam nanti beda. Kebutuhannya beda juga ini nanti. Nanti kalau bikin prototype, waktu bikin produk minimalnya mungkin gampang ya. Tapi kalau menentukan pelanggan pertamanya, ketika pelanggan pertamanya itu PMI, kalian harus ada transaksi sampai PMI loh. Ada masalah nggak nanti? Kalau bisa, oke, lanjut. Tapi kalau tidak memungkinkan, saran saya masyarakat lokal dulu aja. Nanti ketika sudah berhasil, baru waktu meluaskan pasar, baru ke PMI Taiwan. Itu dengan catatan tipikal customer-nya sama antara masyarakat lokal yang dipilih dengan PMI Taiwan. Iya, Pak. Terima kasih sarannya. Gimana? Terima kasih atas sarannya. Ya, masih setuju masyarakat lokal saja atau mau dua-duanya ini? Masyarakat lokal saja. Mungkin akan ke masyarakat lokal saja, Bapak. Ya, oke, gitu aja ya. Biar nanti nggak repot nanti kalian. Oke, lanjutkan dengan Canva solusi. Canva solusi. Ini sebelum dirubah customer-nya, Pak ya. Yang pertama, produsen mengirim produk bumbu dari Indonesia ke Taiwan. Lalu yang kedua, produk bumbu dipromosikan via media sosial. Yang ketiga, customer melihat promosi di media sosial, lalu mereka tertarik dan melakukan pemesanan via Messenger atau WhatsApp. Yang keenam, customer memperoleh produk sesuai pesanan dan memberikan tes. 4 dulu dong. Empat, customer membayar langsung untuk pembayaran digital atau secara COD. Yang kelima, admin menerima order customer, selanjutnya mengirimkan pesanan. Oke. Yang dirubah sekarang kan hanya cuma ini ya. Ini boleh ya saya rubah sekalian ya, biar. Oke, Pak. Oke, masyarakat lokalnya ini siapa? Ini biar lokal itu Gresik, desa atau apa? Masyarakat mana nih kira-kira? Masyarakat lokal yang dimaksud ini siapa? Orang Gresik, orang Jawa Timur, atau orang Indonesia, atau bagaimana nih kira-kira? Yang di bayangan kelompok 1. Mungkin orang Gresik atau Lamongan dulu, Pak. Biar lebih enak dulu terkait dengan pemasarannya, nanti baru kita meluaskannya. Gresik dan atau ini? Gresik dan atau? Gresik dan Lamongan atau Gresik atau Lamongan? Dan ya. Gresik dan Lamongan. Oke. Artinya nanti bumbunya harus diperkirakan lidahnya cocok dengan Gresik dan Lamongan. Ya. Yang suka apa ini? Asin dan pedas.
Kalau orang Sunda, orang Jawa Tengah sukanya manis. Nah, ini nanti harus mengarah ke sini. Langkah pertama, produsen mengirim bumbu dari Taiwan. Nah, kira-kira dirubah. Ini yang menjadi produsennya siapa nih? Kelompok ini nanti akan memproduksi atau hanya sebagai reseller atau dropshipper atau bagaimana? Bumbunya mau bikin sendiri atau mau bumbu kita menjualkan milik orang? Untuk saat ini kita akan lebih ke menjualkan milik orang sih Pak, karena nggak mungkin untuk memproduksi sendiri. Oke. Belum memungkinkan. Apa istilahnya itu? Berarti bekerja sama. Bekerja sama dan mengambil gitu Pak ya. Mengambil barang dulu. Dengan produsen bumbu. Nggak, produsen bumbu. Ini ya. Baru promosi dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Nanti yang lain tolong disesuaikan ya. Oke, prototipe-nya sudah dibuat atau belum? Prototipe-nya sudah dibuat atau belum? Sudah ada prototipe apa belum ini? Belum Pak, untuk prototipe kemasannya belum. Belum ya? Belum ada prototipe dan prototipenya belum diujikan berarti ya? Belum Pak, belum. Oke, kira-kira prototipenya nanti seperti apa? Bisa ngasih gambaran ke saya? Kami kan juga belum diskusi Pak ya. Mungkin kalau dari saya sendiri, nantinya akan ada beberapa kemasan terkait dengan bumbunya, tergantung dari beratnya. Jadi nanti ada yang kemasan ekonomis itu yang pakai plastik, kemudian dikasih stiker di atasnya gitu aja. Terus nanti ada yang sampai kaleng, sampai saset, dan sebagainya. Oke, terus jalur distribusinya atau ini bisnis model kanvasnya BMC-nya sudah ada belum? Belum Pak, belum. Oke, nanti tolong dibuat ya. Bisnis model kanvasnya nanti kira-kira channel-nya itu menggunakan apa? Channel distribution-nya, channel-nya kira-kira pakai apa? Pakai toko online kah atau toko offline kah atau bagaimana nanti? Sebenarnya nanti kita akan ke online dulu Bapak, memasarkannya lewat media sosial atau platform yang ada, sambil nanti bergabung ke komunitas-komunitas yang ada di Facebook, misal ataupun di Instagram. Terus nanti akan menawarkan ke beberapa mungkin ibu-ibu kita terlebih dahulu, kan mereka punya kenalan gitu, nanti coba menawarkan mode of mode gitu. Oke. Itu ya, nanti dibuat prototipenya, termasuk nanti fitur-fiturnya semuanya, terus itu diujikan gitu ya. Oke Pak. Oke. Sebentar, ini saya izin saya tunjukkan ini beberapa hasil bimbingan saya ya, yang nanti ada hubungannya dengan kelompok kalian. Ini ada. Iya Pak, siap. Ada kelompok mahasiswa yang membuat bisnis itu. Bentar, saya lihat kanvasnya yang ini. Ya, membuat gift, to buy your gift. Ini solusinya. Kemudian kita lihat apa sih problemnya dia. Tidak ada ide atau kreativitas. Peluangnya bagaimana kita bisa memberikan ide atau kreativitas memberikan hadiah kepada orang terdekat. Siapa? Customer-nya mahasiswa yang tidak memiliki banyak waktu. Ya, konteksnya memudahkan customer dalam mencari hadiah untuk orang terdekat pada momen-momen spesial. Oke. Saya tunjukkan .
solusinya. Nah, ini solusi mereka ini. Jadi kalau kalian sekarang ke IG, lihat to buy your gift, ini akan sudah muncul ini. Sudah muncul prototipe ini versi nolnya, dan versi 0 ini sudah diuji sama dia. Sudah diuji, ini hasil ujinya, ya, dengan menggunakan usability, functionality. Sorry, sebelumnya dia menentukan risky assumption-nya juga sudah sama dia tentukan, kemudian risky assumption ini dia uji. Setelah diuji, ya, ini kemarin tadi saya cek mereka belum masukkan ke sini, nanti tinggal masukkan, tapi mereka sudah melakukan semuanya ujiannya dan sudah melakukan perbaikan. Jadi contohnya ini kurangannya ini, ya. Jadi tinggal masukkan apa respon ketika diujikan. Ini sudah positif, yang negatifnya ini. Negatif ini mereka akan perbaiki. Dan skornya, solvability-nya juga sudah ada. Ini 8,5, 7,5, dan rata-rata di 8. Masukan-masukan ini yang ada di sini, itu kemudian mereka perbaiki ke versi 1. Nah, mereka sudah perbaiki versi 1 versi 0 menjadi versi 1. Jadi kalau kalian sekarang ke Instagramnya dia, itu followernya bukan 1, tapi sudah ada sekitar 28. Jadi ketika ngetes usability, apakah kamu punya Instagram? Ada. Ini mungkin kan? Mungkin. Kemudian di payability-nya, apakah kamu bersedia menjadi follower? Mereka bersedia dan langsung menjadi follower. Ya, jadi 1 menjadi 28. Ini versi 1-nya sudah diperbaiki dan sudah dilakukan tes yang kedua. Tes yang kedua ini kepada 6 orang. Dan semuanya sudah puas dan memberikan angka yang bagus. Ada yang 9, 8, 8,5, 9, rata-rata di atas 8. Dan ini sudah valid, secara prototipe sudah valid. Setelah itu ini bisa masuk ke agile execution. Jadi membuat produk yang minimal dan memilih pelanggan pertama untuk menjual. Mereka membeli solusi mereka. Jadi pada tahapan ini sudah tervalidasi bahwa prototipe ini diinginkan oleh customer. Jadi di wawancara yang terakhir, customer itu tanya, ini kira-kira kapan saya sudah boleh mulai order. Jadi itu sebuah indikasi bahwa solusi ini sudah ditunggu sama mereka. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kelompok 1 ya, langkah yang harus dilakukan tadi paham ya? Tahapannya apa saja ya? Ya, setelah ini buat prototype, kemudian tentukan risky assumption, kemudian tes prototype itu dengan panduan risky assumption tadi itu. Ya. Setelah itu tulis di sebelah kiri tadi itu, yang sebelah kiri tadi itu ya. Apa hasil tesnya seperti apa? Apa yang need to be approved, mana yang sudah baik dan mana yang harus diperbaiki. Setelah mendapatkan masukan-masukan, terutama yang negatif, itu kamu buat untuk memperbaiki prototipemu menjadi prototipe versi 1.0. Ya, setelah 1.0 jadi, kamu tes lagi. Kemudian kamu dapatkan hasilnya lagi untuk menjadikan prototipe 2.0. Makin sering kamu melakukan ujian prototipemu, kamu validasi, itu semakin bagus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan kelompok 1. Apakah ada yang masih belum jelas? Kalau dari saya cukup jelas, Bapak. Oke, yang lain selain Elif? Ada Clarista.
Insya Allah cukup jelas, Pak. Mungkin nanti Ya. kalau ada yang ditanyakan bisa bertanya menyusul. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus kelompok 1. Sekarang kita ke Terima kasih. kelompok 2. Silakan, siapa yang mau share? Yuk, silakan Putra. Iya, Pak. Dengan yang share aja, Pak. Yang share. Tolong, nggih. Takutnya nggak kuat tadi. Oke, linknya yang mana ya? Linknya. Ini, Pak, sebentar. Link yang kemarin lah. Nggih, Pak. Kamu kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 2, Pak. 2. Salah, Pak. Salah, Pak. Yang ini, bukan? Bukan, ya? Pak. Oke. Yuk, silakan. Silakan di-share. Oke. Pak. Linknya saya kirim. Oke. Ini ya. Iya, Pak, benar. Oke, silakan Putra. Terima kasih, Pak. Kita mulai dari mana, Putra? Ingatkan kita mulai dari itu dulu. Apa prototipe dulu? Yang mana prototipe-nya? Yang ini, Pak, yang biru besar ini, Pak. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prototipe dari cemilan Inkara. Yang pertama, bisa dilihat customer pertama mencari akun Facebook cemilan Inkara di Google The Browser. Setelah masuk, customer memilih produk yang diinginkan di produk Inkara, kemudian memilih metode pembayaran, dan selanjutnya admin menerima order dari customer, kemudian di packaging dan delivery ke alamat customer. Setelah itu customer menerima produknya dan memberikan penilaian atau review, komen di akun Inkara. Sekarang hasil tesnya. Apa risk assumption-nya dulu? Sudah dibuat ya risk assumption. Belum. Oke. Ini sih, Pak. Oke, di sini ya. Oke, coba mana? Risk assumption saya posisikan di awal sini ya, Pak. Jadi kan kalau hampir sama seperti kemarin, cuman kan yang berubah di seperti saran Bapak di functionality dan solvability. Untuk ini saya jelaskan dari awal atau yang dirubah aja, Pak, yang revisi aja, Pak? Jelaskan. Oke, saya jelaskan yang direvisi ya, Pak. Untuk yang direvisi pertama kan di functionality, yaitu pertama fitur pembayaran hanya melalui transfer. Terus kemudian yang kedua, kita menyediakan fitur pengiriman secara manual tanpa Gojek.
Kemudian untuk servability-nya, cuman Inkara dapat membantu customer mahasiswa FEB UMG untuk dapat menikmati cemilan kekinian Indonesia secara cepat dan berkualitas. Dari Mbak Devina itu memberikan penilaian 6. Kemudian ia menginginkan ada poin yang dapat ditukar dengan diskon. Kemudian ia juga menginginkan ada pembayaran cash on delivery atau bayar di tempat. Kemudian dia menginginkan cukup mempunyai akun tanpa memerlukan smartphone. Akun tanpa apa? Akun Facebook tanpa smartphone, Pak. Oke. Sebentar, ini untuk customer-nya jadinya gimana nih? Customer-nya jadinya? Oke. Kan seperti yang saya nampak kemarin, kita mengganti. Oke, Pak, kita mengganti di atas di tabel yang besar sudah saya ganti ke mahasiswa. Di sini kan seperti kalau misalnya dulu kan kita harus spesifik ya, Pak. Nah, saya anukan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis di UMG, itu, Pak. Karena kan pasarnya cukup besar juga di FEB. Oke. Sudah dikumpulkan hasilnya ini ya? Oke. Dapat apa dari sini? Dapat insight apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Oke, untuk poin usability yang sudah baik dari yang pilihan pertama kami yaitu customer harus paham agar bisa menggunakan solusi ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian yang dirubah adalah mereka lebih menginginkan cukup mempunyai akun Facebook tanpa harus smartphone. Karena kadang itu Pak ada yang mungkin lebih praktis juga itu, Pak. Kemudian untuk yang functionality. Ini yang harus diperbaiki apa ini berarti? Nggak ada ya? Nggak ada yang Pak, kalau berarti. kalau yang di usability nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Untuk yang functionality, untuk yang harus diperbaiki yaitu pertama kita harus menambahkan fitur poin untuk diskon karena 3 dari 5 orang menginginkan ada fiturnya ini. Terus kemudian ada juga pembayaran via COD atau bayar di tempat karena jadi ada 3 dari 5 orang ada yang menginginkan. Dan yang terakhir customer juga ada yang menginginkan untuk fitur pengiriman via ojek online. Karena Pak terkadang beberapa mahasiswa itu ada yang mereka udah dapat poin atau bisa ditukarkan dari aplikasi ojol online-nya sendiri untuk dapat potongan gitu, Pak. Jadi lebih ingin ada ojolnya gitu. Seperti itu, Pak. Putra, ini di sini ada nggak fitur produk katalog? Fitur produk katalog. Iya, kalau. Hah? Masih belum, Pak. Loh, gimana kalau nggak ada produk katalognya mau beli? Ini sudah ada produknya apa? Belum nih? Belum muncul produknya. Produknya itu, Pak, produk apa namanya itu? Hampir kayak kemarin, cuman kita lebih fokus ke yang kekinian, Pak, yaitu kayak basreng sama makaroni itu, Pak. Nah ya, sudah ada belum produk yang ditampilkan di sini? Masih belum, Pak, kalau misalnya. Nah, kalau belum, gimana mereka bisa nyoba ini? Kan jadi prototype, Pak. Iya kan masih prototype, Pak. Ya prototype pun kan harus sudah ada. Ini kamu mau jualan apa kan harus sudah kelihatan. Ini tadi kan apa? Permasalahannya apa? Masalahnya adalah cemilan. Mana foto cemilannya? Kalau nggak ada loh, ini mau beli apa, Mas? Kak bingung gitu lagi. Belum saya masukkan, Pak. Nah, belum dimasukkan dan di sini nggak ada insight untuk produk katalog juga. Harusnya kan yang paling kencang itu loh, Mas, saya mau beli apa ini yang gitu harusnya. Ya itu jadi poin perbaikan. Malah perlu diperbaiki. Ya, harusnya di sini ada produk katalog. Saya kasih ini kemarin. Ya, produk katalog. Katalog belum ada.
Ini penting ini. Ini nomor 1 harusnya beres dulu. Oke. Usability, functionality. Terus dilanjut sama ini. Oke. Sama solvability. Ini kok belum ada solvability? Harusnya. Oke, Pak, baru ini. Kelupaan. Harusnya ini di bawah, ya. Ini kamu copy seperti ini. Lagi, ya. Kamu taruh di sini. Sini aja nih, nanti kamu benerin ya. Oke, Pak, siap. Ini apa? Usability apa lagi? Solvability. Payability, Pak. Solvability. Solvability. Dan yang satunya lagi apa? Payability. Solvability nanti yang ada di sini pindah ke sini semua ya. Oke, Pak. Intinya apa? Nilai-nilai tadi itu. Coba tak kumpulkan ya. Nilainya apa ini? Oh. Nggak bisa unduh ya? Nah, Pak, dikasih apa, Pak? Kotak kuning, Pak? Nanti kamu cari ya unduhnya. Nah, Oke, kan Pak. ini ada skornya nih. Skornya. Kamu kumpulkan di sini rata-rata berapa? Saya ingin tahu nanti. Masukkan terus rata-rata gitu, Pak. Wis ono sing ngasih 10 ya. 10 itu sempurna. Iya, Pak. Iya, cocok, Pak. Nanti kamu kasih rata-rata berapa nilainya di sini ya. Terus payability-nya. Terus kemudian iterasinya apa ini? Sudah dibikin. Oh, ini udah ya. Oke. Dari sini sudah ada perbaikan belum? Di prototipe-nya. Setelah ada iterasi ini, sudah ada versi 1-nya belum? Sudah dibuat prototipe versi 1? Sudah? Belum, Pak, masih prototipe. Itu prototipe total sih, Pak. Oke. Kenapa? Jadi kan prototipe total, Pak. Jadi kalau misalnya dengan melihat di yang bagian nomor 4, kan customer memilih metode pembayaran transfer atau COD. Nah, kan awalnya kita kartu transfer aja, terus kemudian sudah saya ganti COD. Jadi lebih ke arah totalnya di sini sih, Pak. Oke. Kenapa kok pilih Facebook, nggak IG? Karena itu, Pak, berkutat sama yang kemarin. Oh iya ya, sudah ada kemarin ya. Iya, Pak. Oke ya. Nanti kamu tugasmu adalah memperbaiki prototipe menjadi versi 2-nya. Ya. Setelah itu lalu teskan lagi. Terus kemudian di fitur itu minimal ini. Ada produk katalog, ada pemesanan, dan pembayaran. Terus yang terakhir pengiriman. Cek pengiriman. Harus ada update. Ya, itu fitur-fitur dasar itu. Berarti fitur pembayaran dan pengiriman saya sudah nggih, Pak? Ya, pemesanan dan pembayaran. Dan pengiriman, pengiriman, delivery ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Mas, kelompok 1 tahu yang harus dilakukan berarti. Ini baru tes 1 ya, harus melakukan tes yang kedua. Perbaiki prototipe, kemudian diteskan lagi. Kalau memang belum puas dengan 2 kali tes, lakukan tes yang ketiga. Oke. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah jelas kelompok 1? Kelompok 2, Pak. Oke, saya harap untuk pertemuan besok
sudah bisa dilakukan 2 kali tes dan sudah tervalidasi. Sehingga ketika nanti proses agile execution, nanti saya ajak untuk membuat produk minimal dan menentukan produsen pembeli pertama, nanti bisa dilakukan dengan baik dan risiko itu bisa diturunkan. Risiko barang tidak laku itu bisa diturunkan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 ya? Mohon maaf Pak, kalau dari saya kelompok 2 Pak. Oh sorry, kelompok 2. Aku mesti salah terus ya. Kelompok 2. Silakan, ada yang mau ditanyakan kelompok 2? Ini Pak, izin bertanya untuk prototipe itu berarti ada gambarnya ya Pak? Lebih gambar besar itu ya? Atau yang punya saya ini udah benar Pak? Prototipe itu ada gambarnya. Ada gambarnya, pokok bisa diindera, bisa dirasakan, bisa dicoba sama customer-nya. Tidak perlu produk minimal. Pakai gambar, pakai apa itu boleh, simulasi boleh. Yang penting customer bisa merasakan. Prototipe ini untuk memberikan gambaran kepada customer atau responden sehingga dia bisa memberikan respon. Dan respon ini nanti kamu gunakan untuk memperbaiki prototipe. Ketika tes 2 kali prototipe ini selesai, baru kita masuk ke membuat produk minimal dan mencari pelanggan pertama. Nah, ini prosesnya nanti ada transaksi. Kamu sudah mulai menjual. Kalau di tahap prototipe sekarang, itu masih gratis. Jangan ada transaksi. Makanya jangan dikasih barang sungguhan, kasih prototipe dulu. Nanti kalau sudah diuji berkali-kali mereka oke dan bilang, kapan ini barangnya meluncur nih? Saya sudah perlu ini. Tapi kalau kalian tes berulang-ulang itu, mereka antara iya dan tidak, dan males, saran saya jangan diteruskan, buang-buang uang nanti. Artinya apa? Mereka tidak tertarik sebenarnya. Solusi ini terlalu dipaksakan. Paham ya? Tadi saya kasih contoh salah satu yang sudah berhasil melakukan prototipe, tadi saya kasih contoh, itu sudah ditunggu. Barangnya sudah ditunggu. Dalam minggu depan, saya akan ajari mereka untuk mengeksekusi, membuat produk minimal, dan mulai menjual. Saya ajari Agile Execution. Kalau di PMI, itu PMI kelas lanjutan. Ya, kalau sekarang ini, kelompok 1 dan kelompok 2 masih belum siap untuk masuk ke Agile Execution. Kenapa? Karena payability-nya, kemudian functionality-nya, usability-nya, solvability-nya itu belum tervalidasi. Jadi harus dirubah lagi, harus dilihat lagi, disesuaikan lagi. Prototipe-nya belum ada produk katalognya. Jadi masih belum menarik buat usernya. Oke, teman-teman, sampai tahapan ini silakan siapa yang mau bertanya. Jadi minggu depan saya minta 2 kelompok ini sudah bisa menyelesaikan, memvalidasi prototipe masing-masing kelompok. Sampai user merasa, kapan ini produknya bisa dibeli? Nah, sudah sampai kayak gitu. Artinya apa? Mereka benar-benar ini sudah saya butuhkan. Dan solusimu itu memang yang saya tunggu-tunggu. Ya, jangan hanya karena menyelesaikan tugas. Tadi saya sudah punya contoh 1. Sebenarnya saya punya contoh 3. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya harap ini jelas supaya minggu depan clear, supaya saya bisa melanjutkan ke tahap Agile Execution. Bagaimana mempersiapkan produk supaya diinginkan oleh pelanggan pertama. Yuk, silakan. Safira, ada pertanyaan?
Mboten, Bapak. Oke, Risma, ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Indri, ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Oke, yang saya kalau nggak pernah lihat Anggita ya. Kemana Anggita ini? Ilham, Yogi, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, sudah jelas semua ya. Minggu depan, 1 minggu ke depan harus melakukan apa? Harapan saya minggu depan kita ketemu, saya cek tugasnya selesai, dan saya sudah bisa mulai memberikan kuliah lanjutan. Ya, kalau bisa jangan berhenti di sini. Karena di bisnis terpadu ini sebenarnya banyak materi yang harus saya berikan. Tapi harus clear satu persatu tahapnya, biar kalian jelas dan punya pengalaman untuk memulai bisnis baru. Oke, kalau ada pertanyaan besok-besok silakan ditanyakan di grup ya, kan saya respon ya. Misalkan Pak, ini Rizky asumsinya gini, sudah benar apa belum? Pak, ini saya melakukan tes seperti ini, sudah benar apa belum? Boleh ditanyakan di grup WA. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Beni. Izin ya, saya matikan ya.